Oke, baik. Tadi sudah kalian pelajari bagaimana mengukur eh, bukan belum mengukur ya. Jadi bagaimana mengetahui apa yang indeks tadi ya, indeks Sunny tadi itu merupakan ukuran dari kestabilan ekosistem. Semakin tinggi indeks keragamannya, diharapkan kestabilan ekosistemnya semakin baik juga. Nah, kita selanjutnya menghitung langsung melakukan praktikum cara praktikumnya ya. Jadi kemarin di video itu contohnya ada saya berikan seorang mahasiswa yang melakukan membuat plot ya dari mulai mempersiapkan alat ya. Coba nanti kalian lihat videonya di pertemuan ini. Itu dia mempersiapkan alat dulu, kemudian melihat lokasi yang akan disampling atau akan diambil. Kemudian dia membuat plot ya atau kotak transect itu dengan ukuran 2 kali 2 meter. Kemudian menggunakan tali rafia ya dibuat kotak seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita melakukan pengamatan atau melakukan tabulasi data. Jadi, misalnya jenis tumbuhannya itu di situ ada banyak. Nah, kita pilih satu-satu mana yang akan terlihat dominan dulu, yaitu yang paling mudah. Nanti yang kecil-kecil baru kita anggap itu ya ada ya. Jadi jenis tumbuhannya nanti, misalnya kalau belum tahu ya terus aja tumbuhan A, kemudian kalian foto tumbuhannya itu, nanti kalian upload di iNaturalis ya, atau mungkin juga bisa tanya ke saya. Untuk melakukan identifikasi sebenarnya ini namanya apa, nama ilmiahnya ya. Kalau belum tahu, kalian sampling aja tanamannya, dibawa pulang dengan menggunakan dimasukkan ke plastik gitu ya. Kemudian dikasih label. Ini tumbuhan A. Tumbuhan A di plot 1, jadi nanti kan kalian buat 3 plot ya. Tumbuhan A di plot 1 berapa? Tulis. Misalnya ada 3 individu jumlahnya, atau ada 10, atau ada 100. Nah, kalau 100 gimana cara ngukurnya? Nah, ini kalau terlihat banyak, tidak dihitung 1 sampai 100, tapi kalian hitungnya perkiraan ya. Jadi ada perkiraan kalau rumput itu misalnya luasan seperti ini, misalnya 5 kali 5 cm itu berisi, kalian hitung 5 kali 5 itu berisi 10, nah, berarti dianggap saja kalau di sini ada, di sini ada, di sini ada, kira-kira berapa kali lipatnya. Nah, itu jadi seperti itu cara menghitungnya ya, jadi bisa menggunakan perkiraan. Kalau 100, kecil-kecil gimana cara ngitungnya kan susah ya, enggak apa-apa. Itu dengan perkiraan. Tapi kalau spesiesnya besar-besar, seperti kemarin yang dipraktikumkan itu, seperti rumput teki kan mudah ya. Nah, itu bisa dengan dicabut, tapi kalau tidak boleh dicabut kita kita gini-ginikan aja ya. Dihitung dengan manual, dihitung, ditulis jumlahnya berapa ya. Tahu ya ini cara menghitung jumlah individunya di plot 1, plot 2, plot 3. Jadi caranya nanti kalian selesaikan dulu di plot 1, selesai misalnya jenis tumbuhannya apa aja. Kalau di plot 2 juga ada tumbuhan tersebut, kalian isi. Kalau bisa sih ada ya. Karena nanti kalau tidak merata nanti jumlahnya sedikit. Plot 3, kalau bisa jumlah tanaman yang ada di plot 1, 2 itu juga ada. Jadi cara menentukan plotnya kalau bisa sesuai atau seragam ya. Kemudian di total dan jumlah plot suatu spesies hadir. Oh ya, kalau tidak muncul pun tidak apa-apa ya. Jadi di sini tidak harus, tapi kalau bisa ya, intinya nanti kita lihat caranya untuk menentukan plotnya. Jadi jangan cuma di ujungnya saja atau di bagian yang tidak ada tanamannya, tapi kalau bisa mencari tanaman yang lokasi plot yang rata begitu. Nanti jumlah plot dari spesies yang hadir juga ditulis. Misalnya plot 1 sama plot 2 saja yang hadir, maka di sini ditulis 2. Tapi kalau 3 berarti ditulis 3 ya. Kalau di praktikum kemarin yang dicontohkan itu dia membuat 5 plot. Kalau ini sepertinya 3 plot saja sudah cukup ya, tidak terlalu banyak, tidak apa-apa. Kemudian diameternya, diameter tumbuhannya itu berapa? Kalau tumbuhan nanti 2 kali 2, mungkin diameternya kan kecil ya, rumput itu mungkin 0,2, 0,5 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita nanti mentabulasi itu, kita melakukan analisis. Masih kuliah. Kemudian ada rumus kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, dan frekuensi relatif. Ya, maaf ini KR bukan ya, FR harusnya. Jadi kerapatan itu apa? Kerapatan itu rapat ya, jadi jumlah individu semakin banyak, berarti kan dia semakin rapat ya. Sedangkan kalau jumlah individunya semakin sedikit, pasti dia tidak terlalu rapat. Kerapatan itu adalah dihitung dari jumlah individu per luas peta ukur. Jadi luasnya berapa? Misalnya 2 kali 2 adalah berarti 4 meter persegi dibagi
Misalnya jumlahnya 100. Berarti 100 bagi 4 kan 25 individu per meter persegi, gitu ya. Kemudian ada yang namanya kerapatan relatif. Kerapatan relatif ini untuk apa? Untuk mengetahui apakah benar jenis tersebut itu merupakan spesies yang bukan mendominasi, yang paling banyak begitu ya. Kerapatan itu adalah kerapatan relatif itu adalah kerapatan dari satu jenis, misalnya spesies A, kerapatannya berapa? Kan nanti kalian menghitung semua K-nya ini dari semua spesies tadi, ya. Dari nomor 1 sampai nomor 10 misalnya kalian hitung K-nya dulu semuanya. Baru nanti dapat KR. KR itu apa? K yang ini tadi dibagi dengan total seluruh K ya. Jadi ini nanti kan di total ya. Jadi misalnya spesies A, K1, KA dibagi dengan K total. Spesies B berarti K-nya B dibagi dengan total keseluruhan keseluruhan dikali 100%. Jadi ini menggunakan persen. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi itu apa? Adalah jumlah peta individu hadir. Jadi frekuensi itu munculnya dia ada di berapa peta. Kalau tadi kita cuma buat 3 peta, berarti kan misalnya ada dari 3. Berarti kan 3 dibagi dengan totalnya berapa? 3 bagi 3 berarti 1 gitu ya. Frekuensinya dia tuh 1, hampir ada di seluruh peta. Kalau hanya ada di 2 peta, berarti 2 per 3. Ya, karena kan totalnya tadi 3. Bisa ya? Jadi seperti itu. Kalau frekuensi relatif bagaimana? Jadi frekuensi suatu jenis dibagi frekuensi seluruh jenis. Nanti frekuensi semuanya itu dijumlah. Kita akan tahu, oh frekuensi dari spesies A itu relatif adalah berapa. Jadi ini angkanya nanti ini akan menentukan apa? Menentukan indeks nilai penting. Sebelum indeks nilai penting ini ada dominansi ya. Dominansi itu dia luasan tutupan. Biasanya luasan tutupannya ini nanti kita perkirakan luas. Kalau tadi kan 2 kali 2 meter luas petanya. Nah, nanti ini kita menggunakan penggaris, kita ukur saja berapa sih dia menutupi luasan dari tanaman daerah tersebut. Kalau rumput biasanya dia cenderung kecil ya, tapi kalau dia berbentuk daun yang lebar, biasanya dominansinya lebih luas. Yaitu luas bidang dari suatu jenis dibagi dengan luas peta keseluruhan. Kalau dominansi relatif adalah hasil perhitungan dominansinya tadi dibagi dengan jumlah dominansi keseluruhan dikali 100. Kalau sudah tahu nilai ini bukan KR, maaf, ini DR ya, salah. DR, kalau yang tadi FR, kalau yang pertama tadi KR, gitu nanti kalian jumlah setiap individu, nanti akan mendapat nilai namanya INP, indeks nilai penting. Dijumlah saja, nanti kita bisa menggunakan Excel ya, saya bantu. Nanti akan tahu mana sih yang paling tinggi indeks nilai pentingnya. Ya, indeks nilai penting dari suatu organisme itu semakin tinggi angkanya, maka dia merupakan organisme yang dominan. Nah, untuk menghitung indeks Shannon-Wiener, bentar ya.